Ketika itu di barat dan di timur, Romawi dan Persia masih bergelimang dalam kegelapan jahiliyah. Di Romawi masih ada sistem perbudakan, di Persia masih ada sistem rasial, ras. Grassroots itu nggak boleh baca kitab suci Avesta Sandinista. Agama Zoroaster kan kitabnya namanya Avesta Sandinista. Kalau ada orang kecil ikut baca kitab suci itu ketahuan digunting lidahnya. Kalau itu mendengarkan digunting telinganya. Di Romawi sistem perbudakan seorang Kaisar Nero membakar 600 budak hidup-hidup. Dijadikan lampu penerang kanan kiri jalan, dia jalan di tengahnya. Di Romawi masih senang melakukan acara besar, pesta besar bernama gladiator. Kalau kita lihat sepak bola, kalau dia gladiator. Budak dan budak diadu. Kalau sudah ada yang mati salah satunya senang sekali. Bahagia, tepuk tangan. Seperti kita lihat sepak bola kalau sudah gol itu. Itulah jahiliyah Romawi. Itulah jahiliyah Persia tadi. Nah, Nabi Muhammad dari Madinah ingin membangun sebuah masyarakat mutamaddin. Masyarakat yang beradab. Dah. Bayangkan dari padang pasir yang jahiliyah yang tidak mengenal baca dan tulis, beliau tidak punya prestasi latar belakang prestasi apa-apa, nggak pernah ikut lomba syair, nggak pernah ikut menghadiri acara-acara besar di pasar Ukaz. Tiba-tiba mengatakan وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Surat apa, ayat berapa, cari sendiri. Kayak enakan banget nanti nggak mau cari ayat, cari sendiri. Pasti Quran itu. Yang tidak mengenal baca dan tulis, tidak pernah mengikuti aktivitas ilmiah. Ketika itu ilmiah itu artinya apa? Lomba syair, sebatas itulah. Atau menghafalkan nasab-nasab. Itu orang pinter waktu itu ukuran orang pinternya orang jahiliyah itu. Tiba-tiba seorang Muhammad mengatakan hanya orang yang berilmu yang bisa benar. Hanya kebenaran ilmiah yang bisa kita terima. Kebenaran ramalan Mama Loren boleh benar tapi itu kebetulan. Kebenaran wangsit, kebenaran mimpi, kebenaran selain kebenaran ilmiah boleh bisa diterima untuk pribadi, tapi untuk sebuah standar umum nggak bisa. Hasil mimpi kemudian untuk standar umum membangun bangsa Indonesia nggak bisa itu. Kebenaran ilmiah mau bertani, berdagang, berbisnis, berpolitik, berpartai, bermasyarakat harus berdasarkan kebenaran, objektivitas ilmiah, rasional, logis. Tidak bisa bangsa ini diatur dengan kebenaran hasil wangsit dari Nyi Roro Kidul, hasil mimpi seorang kiai. Kalau untuk satu orang boleh, tapi untuk sebuah bangsa nggak bisa. Saya dipesani oleh Mbah Yai katanya tadi malam ngimpi, saya kalau bangun rumah harus madepnya ngetan, kalau kemudian mulai buka teki ya. Mulai pertama kali bangun harus jam 9, lebih 9 menit, 9 detik. Boleh kalau untuk ente sendiri. Tapi untuk sebuah pembangunan bangsa nggak bisa. Kebenaran ilmiah yang bisa kita lestarikan. Itu Quran mengatakan atau Rasulullah mengatakan itu 14 abad yang lalu. Belum ada Amerika. Belum ada Australia. Eropa belum maju, masih belum kenal mandi Eropa waktu itu. Quran sudah mengatakan, mari mencari kebenaran harus dengan berdasarkan logika, rasional, mantik, premis minor, premis major, dan konklusi yang benar. Itu waliya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu min rabbik. Kalau yang ngomong dosen UIN pantas, kalau yang ngomong Amin Haji pantas, profesor. Dan ini yang ngomong orangnya juga nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa' bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falik bin Abir bin Shalik bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalah bin Akhnuh bin Elyarad bin Mehlayil bin Qinan bin Anush bin Syid bin Adam alaihissalam.
ini tidak pernah belajar baca tulis, tidak pernah masuk pesantren, nggak pernah jadi ketua panitia seminar, nggak pernah jadi moderator, tiba-tiba mengatakan kebenaran ilmiah yang harus kita jadikan kebenaran yang abadi, yang kita harus percayai, pegangan menjadi abadi. Nah, dari ayat ini kita tahu satu, tidak mungkin ini bikinan Nabi Muhammad, nggak mungkin. Dua, in huwa illa wahyuha. Yang kedua, umat Islam harus menjadi umat yang cerdas, yang pegang peranan peradaban, yang menjadi guru besar di dunia ini harus umat Islam sebenarnya.